Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fali Akmalul Islam. Jadi di sini saya sebagai investor pemula, sama seperti kalian, ingin belajar bersama mengenai reksadana. Nah, jadi saya itu berkecimpung di reksadana sendiri itu juga belum lama, masih bisa dikatakan pemula. Kira-kira saya itu baru masuk waktu awal corona kemarin. Nah, jadi langsung aja pengertian dari apa itu reksadana. Nah, reksadana adalah wadah untuk mengumpulkan dana investasi dari masyarakat. Masyarakat di sini adalah kita, yang selanjutnya diinvestasikan dan dikelola secara profesional oleh manajer investasi ke dalam berbagai macam instrumen investasi. Nah, jadi di sini itu instrumen investasi itu banyak macamnya. Ada obligasi, ada deposito yang biasa kita kenal, ada saham, dan lain-lain. Itu dinamakan instrumen investasi dalam pasar modal. Nah, kalau kalian belum tahu pasar modal, kalian nanti bisa cari sendiri apa itu pasar modal. Nah, kita lanjut aja. Jadi reksadana itu secara ringkasnya tuh gini. Kalian itu ngeluarin duit, uangnya itu kalian belikan sebuah produk. Produknya itu di reksadana bisa berupa deposito, saham, maupun obligasi. Nah, terus uangnya kita itu digimanain? Jadi uang kita itu dikelola oleh seorang manajer investasi yang sudah sangat berpengalaman dalam bidangnya. Jadi kita itu tinggal menganalisis secara sederhana dan membelikan uang kita yang mana nanti dititipkan ke manajer investasi. Nah, jadi enaknya reksadana itu di situ. Nggak kayak saham. Bedanya sama saham itu gini, kalau saham itu kita beli sendiri, menganalisis sendiri, dan kerugian lebih besar daripada reksadana. Kalau menggunakan reksadana itu keuntungan memang tidak sebesar saham, tetapi kita lebih dimudahkan karena uang kita dikelola oleh manajer investasi yang sudah sangat handal. Nah, bisa kita lihat ini ada jenis-jenis reksadana. Jadi ini sumber dari aplikasi Bibit ya. Jadi yang pertama itu kita mulai dulu, kita mulai dari reksadana pasar uang, dari nomor 3 dulu, dari yang gampang. Nah, reksadana pasar uang apa itu? Reksadana pasar uang adalah reksadana yang isi produknya itu atau racikannya itu berisi deposito, hampir 100% isinya deposito. Jadi ini adalah reksadana yang paling untung, nggak pernah rugi. Saya jamin nggak pernah rugi, hampir tidak pernah rugi. Walaupun kadang bisa naik turun, tetapi ada salah satu reksadana pasar uang yang 100% tidak pernah turun. Jadi duit Anda kalau Anda belikan reksadana pasar uang itu mesti untung. Saya jamin nggak rugi. Nah, yang kedua adalah reksadana obligasi. Nah, reksadana obligasi ini sendiri itu adalah reksadana yang berisi obligasi. Jadi secara sederhananya itu beda dengan reksadana pasar uang. Biasanya reksadana obligasi itu isinya obligasi negara, bisa obligasi swasta maupun yang lain. Returnnya itu memang lebih besar daripada pasar uang, tapi masih lebih kecil daripada reksadana saham dan reksadana campuran. Nah, lanjut,
Kemudian ada reksadana campuran. Reksadana campuran ini adalah reksadana yang isinya itu sangat beragam. Dari reksadana isinya itu ada saham, ada obligasi, ada deposito, dan lain-lain. Makanya itu dinamakan dengan reksadana campuran. Nah, untuk prioritas sendiri racikannya reksadana campuran itu berbeda-beda. Kadang ada di saham itu lebih banyak, kadang ada di depositonya lebih banyak ataupun di obligasinya lebih banyak. Maka dari itu reksadana campuran itu berbeda-beda racikannya, prioritasnya lebih banyak mana itu berbeda-beda. Nah, yang terakhir adalah reksadana saham. Nah, ini saya sangat suka dengan reksadana saham ini. Karena apa? Karena isinya itu saham-saham, dan di reksadana saham ini ya teman-teman, saham yang terdapat dalam reksadana ini itu tidak saham-saham yang berfundamental buruk, yang jadi isinya itu yang fundamentalnya sudah bagus, walaupun memang resikonya sangat tinggi, nambahnya itu sangat cepat, berkurangnya pun juga sangat cepat. Maka dari itu ada plus minusnya sendiri. Nah jadi itu macam-macamnya reksadana ada empat ya. Nah lanjut. Nah ini tadi keuntungan dari reksadana itu ada 4, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu tadi ada dananya dikelola oleh manajer investasi yang sudah sangat profesional. Jadi jangan khawatir dengan uang yang kita investasikan. Biasanya itu kalau kita investasikan itu, kalau kita secara mandiri kan, kalau kita pemula kan bingung ya, nganalisisnya gimana, kita belum tahu marketnya gimana. Maka dari itu, sebelum Anda biasanya berkecimpung dengan saham, Anda bisa membeli reksadana ini karena sudah dikelola oleh manajer investasi yang sangat profesional. Kemudian investasi di reksadana itu sangat terjangkau. Dari nominal yang paling kecil kita bisa beli dengan harga 10.000. Hanya 10.000 aja loh guys, murah banget, 10.000. Walaupun rata-rata reksadana itu bisa dibeli dari 50.000, minimal 50.000 sampai 1 juta. Nah, terus uangnya juga bisa dicairkan kapanpun. Mau kalian cairin malam, pagi, siang, bisa semua 24 jam. Nah, terus biayanya juga relatif rendah, karena tidak dikenakan biaya komisi beli dan jual. Nah, di sini ada sebuah catatan, tidak dikenakan biaya komisi beli dan jual. Jual tidak dikenakan biaya komisi ketika pihak ketiga reksadana dengan bank yang kamu gunakan itu sama. Kalau sama tidak kena biaya, tapi kalau beda ada biaya adminnya. Mungkin catatannya itu aja sih. Kemudian potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Nah, jadi reksadana ini lebih bagus itu kalau dibuat investasi jangka panjang. Kalau reksadana buat trading itu sebenarnya nggak cocok ya. Kalau mau cocok di reksadana itu buat investasi. Kalau mau trading ya sebenarnya bisa pakai reksadana saham, tapi reksadana itu sehari cuma laporannya sekali, jadi kita nggak bisa melihat pergerakannya sama sekali. Kalau mau melihat reksadana saham, mau trading ya kita harus lihat saham di IHSG bagaimana pergerakannya, baru kita bisa trading di reksadana saham. Mungkin untuk pengenalan
reksadana cukup sekian itu aja ya. Intinya reksadana itu adalah sebuah instrumentasi yang berada di pasar modal, di mana kita menginvestasikan uang kita ke produk-produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang sangat profesional. Nah, tadi ada beberapa keuntungan dari reksadana seperti kemudahan pembelian, minimal pembelian, bisa dijual kapanpun, dan lain-lain. Nah, untuk resiko reksadana sendiri itu seperti yang tadi saya sebutkan, reksadana pasar uang itu adalah reksadana dengan resiko terendah. Kemudian untuk resiko menengah ada reksadana obligasi dan reksadana campuran. Dan untuk resiko paling tinggi itu ada reksadana saham. Nah, itu jadi jenis-jenis reksadana saya kelompokkan berdasarkan resikonya. Mungkin sekian yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Nanti bisa dilanjut ke video saya yang bagian 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.